Ada contoh lagi seorang ibu-ibu, karena Nun Sewu sedang halangan, harinya tidak bisa berangkat sholat Idul Fitri. Di rumah ngurusi kupak, ngurusi opor ayam, ngurusi meja tamu kayak anak kacang bawang, kacang goreng, kacang coklat, kacang panjang, kacang brul, kabeh dicapaken. Loh, pecel, kacang panjang sebagainya, masya Allah. Wes, ibu kan tidak berangkat karena tadi halangan. Oke, bapak yang berangkat. Lah ibu ini takon, masih muda, mamah muda. Saya, Mas Ulin, saya mau tanya, ya, apakah saya boleh cium tangan suami? Padahal kan saya tidak berangkat sholat Idul Fitri. Nek cium tangan suami ya wudune batal. Berarti bagaimana rasa cium tangan suami kalau suami sudah punya wudu, kecuali karena wudu maning. Oke, tapi kalau ketika wudu dia langsung sholat ya wudu batal. Berarti bagaimana rasa cium tangan kalau memang suami ingin menjaga wudunya? Berarti cium tangan jarak jauh. Ada nih. Cium tangan haus. Lah, berarti bagaimana? Saya ditanya, belum, kenapa suami istri yang sudah punya wudu bersentuhan kulit kok batal wudunya? Ya karena walaupun sudah suami istri, tetap dihukumi sebagai bukan mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh atau haram dinikah, baik karena keturunan atau nasab, karena sepersusuan maupun karena perkawinan pernikahan. Contoh dari perkawinan pernikahan, suami pegang tangan atau kulit istri, wudunya batal. Tapi kalau pegang kulit mertua, nyentuh kulit mertua, malah tidak batal. Karena mertua adalah tetap orang tua, mertua hanyalah istilah, dan mertua bagaimanapun tidak boleh dinikah oleh menantunya. Karena mertua hanyalah istilah, hakikatnya adalah orang tua kita. Orang tua sendiri kita. Lah niki lah itu. Jadi istri walaupun sudah menikah tetap dihukumi sebagai ajnabiyah, orang lain, bukan mahram. Mahram lho, bukan muhrim. Kalau muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram, itu muhrim. Tapi kalau mahram adalah orang yang haram dinikah karena beberapa faktor tadi. Itu tidak boleh dinikah. Itu mahram. Lah nek muni ne bukan mahram, berarti orang-orang yang boleh dinikah. Loh tadi bahkan ada seorang adik tanya ke saya, kampus bersama saya punya kakak perempuan, ya. Punya suami, ya. Apakah saya wajib menutup aurat saya di depan kakak ipar saya? Wajib. Kok wajib? Wajib. Karena kakak ipar walaupun suaminya kakak, walaupun suaminya bekayu, itu dihukumi bukan mahram. Karena ada meninggalnya kakakmu, kamu sebagai adik besok bisa dinikah oleh kakak iparmu, itu yang dikatakan turun ranjang. Jadi bagaimana? Wajib menjaga auratmu di depan yang bukan mahrammu. Malah pada sengaja nang ngarepe kakang ipar, malah pada sengaja mentukang kamar mandi kurandukan-dukan tok. Ya Allah. Ya jenenge ulama rani gebung. Mulane ya. Karena ada meninggalnya kakakmu besok, adiknya tadi bisa dijadikan istri, itu yang dikatakan tadi turun ranjang. Maka kakak ipar di hadapan adik ipar hukumnya bukan mahram dan wajib menjaga auratnya. Auratnya perempuan adalah seluruh tubuh, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Auratnya laki-laki baina surat warukbah, yaitu antara pusar sampai lutut, antara pusar pudel ngantek dengkul. Itu auratnya laki-laki. Duh, maka inilah kudu ngertos. Anak yang soleh, solihah, bener, ya pinter, ya bener. Loh, KPKP kudu nganggo ilmu, semuanya butuh ilmu.
beja-bejane wong tua nang alam dunya adalah ketika anak di dunia paham agama, paham ilmu. Resepnya 3 perkara orang tua kepada anaknya. Yang pertama, anaknya dibiayani. 2, anaknya diopeni, dirumati. Yang ketiga, anaknya dipriyatini secara batinnya. Bocah dibiayani, loh bocah ngaji, bocah sekolah butuh biaya peragat, buku tulis, pulpen sebagainya, yaitu butuh peragat biaya. Bocah mondok ya peragat ya biaya, bocah dibiayani. Yang kedua, bocah dirumat. Rumat apa nih? Akhlaknya, terutama ibu kepada anak wajib al ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Makanya ketika ibu punya anak lare alit, saya pernah ditanya, kok kenapa seorang ibu itu padahal kan anak belum bisa bicara, masih umur 4 bulan 5 bulan digendongan, kok sudah diajak bicara? Itu yang dinamakan memancing komunikasi. Seorang ibu yo kudu pinter lan seneng ngomong. Bocah bayi urung ngerti apa-apa, urung bisa ngomong apa-apa, tapi oleh ibu digendong, diberi pancingan komunikasi, digendong. Wit tanjung wit esem, bocah seneng disanjung dan diesemi. Ya, nggih, diberi kasih sayang, digendong. Ibu sing mulai cerewet, lah bocah kok ayu temen, bocah kok ganteng temen jan, lah irunge gawe irunge ulin jan. Iya, janlah ki calon iki anak wadon masyaallah jan pipine gemoy, irunge bangir, mripate sipit, kemudian alise tipis, nanggal sepisan jan, lambene tipis, untune gingsul. Ngatane. Ora melu-melu lah.